Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihuddin. Saya dari kelas TI 19D, Prodi Teknik Industri. Kebetulan saya kuliah di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah operasional riset, yaitu tentang linear programming metode dualitas. Kebetulan materi ini saya dapat dari dosen saya, yaitu Ibu Alisa Indah Pratiwi, STMT. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Dalam pemodelan linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari primal. Nah, di sini ada bentuk primal, di sini ada bentuk dualnya. Nah, misalnya contoh, misal koefisien fungsi tujuan. Berarti di masalah dualnya, berarti ini adalah kebalikannya, nilai KN fungsi batasan. Sedangkan kalau masalah primalnya memaksimalkan Z atau Y, jadi di masalah dualnya adalah meminimumkan. Dari sini adalah kebalikannya dari masalah primal. Begitu juga sebaliknya, kalau di sini masalah primal, berarti di sini kebalikannya masalah dual. Yang selanjutnya yaitu dalil-dalil dualitas. Jika primal Max F sama dengan Cx dengan kendala Ax kurang dari B, maka dual minimumnya G sama dengan By dengan kendala Ay lebih besar dari C. Nah, di sini primalnya maksimal F sama dengan Cx dengan kendala Ax lebih kecil B. Nah, maka dualnya adalah ini kebalikannya, meminim G plus By dengan kendala Ac lebih besar. Dalil 1, jika X penyelesaian visible masalah primalnya YO penyelesaian visible masalah dual, maka Fx kurang dari Gx. Dalil yang kedua, jika XO penyelesaian variabel masalah primalnya YO penyelesaian visible masalah dual dan CEOX sama dengan BYO, maka XO adalah penyelesaian optimal masalah primal dan YO penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti Fmax sama dengan Gmin. Dalil yang ketiga yaitu dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Dalil yang keempat, jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, jika slack variabel SK pada primal lebih besar 0, maka variabel PK pada dual bernilai 0. Jika SK pada primal lebih besar 0, maka slack variabel KK pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala KK pada dual berbentuk persamaan. Berikut ini adalah sebuah contoh soal. Saya coba sedikit menjelaskan. Di sini ada contoh soal, yaitu contoh soalnya bentuknya masalah primal. Yang ditanyakan yaitu meminimalkan F sama dengan 40x1 plus 12x2 plus 40x3 dengan kendala 2x1 plus x2 plus x3 lebih besar 20. Dengan kendala 2-nya 4x1 plus 4x2 plus x3 lebih besar 30. Nah, ini bentuknya, bentuk x1, x2, x3 lebih besar daripada 0. Yang di sini yang ditanyakan yaitu masalah dualnya, selesaikan masalah dualnya, dan yang terakhir selesaikan masalah primalnya. Oke, langsung saja ke masalah pertama yaitu masalah dualnya. Cara menyelesaikan dualnya itu dengan cara langkah 1 itu pertama mengubah bentuk standar. Persoalan di atas sudah bentuk standar sehingga tidak perlu dirubah lagi. Nah, kalau soalnya udah berbentuk standar, berarti kita tinggal menentukan masalah dualnya dengan cara langkah yang kedua itu menentukan masalah dualnya, memaksimumkan G plus 20Y1 plus 30Y2 dengan kendala 2Y plus 4Y2 lebih kecil 40
Y1 plus Y2 lebih kecil 12 dan Y1 plus Y2 lebih kecil 40. Nah, ini dapat dari mana? Caranya yaitu di sini kan ditanyakan ini kan meminimalkan, jadi kan masalah pilihannya kalau meminimalkan berarti masalah dualnya, jadi kebalikannya. Kalau di sini meminimalkan berarti jawabannya itu memaksimalkan. Itu caranya. Nah, F ini lanjutannya dari ini. Kalau di sini F berarti di sini kelanjutannya huruf G. Untuk masalah kendala-kendalanya yaitu ini dapat dari mana? Nah, ini 20Y plus 30Y2 ini dapat dari sini. Ini masuk kendala 1, ini 2Y1 plus 4Y1. Ini kan 2Y1 plus 4Y2, plus Y2 lebih kecil dari 40. Nah, ini lebih kecilnya berarti kebalikannya dari tanda ini. Kalau di sini lebih besar berarti di masalah dualnya lebih kecil. Tuh. Terus ini angka 40. Angka 40 didapat dari sini. Nilai ini angka 40. Kalau kendala 2 pun juga cara mendapatkannya sama. Yang pertama itu kendala 2, berarti kan ini kan. Ini kendala 2. Jadi Y1 plus Y2. Y2 dengan 40. Begitupun juga dengan ini, cara mendapatkannya juga sama. Maka langsung saja yaitu langkah ketiga, mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah. Dapat melalui primal terlebih dahulu atau primal terlebih dahulu. Pada kasus ini diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal ditranspos atau diputar ke dalam bentuk dual. Karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tetapi jika variabel lebih dari 2 penyelesaian menggunakan simplex. Saja ke penyelesaian masalah dualnya dengan menggunakan diagram. Nah, dengan cara kendala 1. Kendala 1 didapat dari 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40. Nah, angka kendala 1 didapat dari sini. Didapat dari di sini dapat dari 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40. Ini kan. Nah, yang selanjutnya itu jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 10. Nah, ini kok bisa dapat 10, dapat 20 dari mana? Begini caranya. Ini kan jika Y1 sama dengan 0, berarti kan ini kan Y1, Y1 0. Kalau 0 berarti kan anggapnya nggak ada atau hilang, jadi kita bisa hilangkan terlebih dahulu. Nah, jadi kan kita fokusnya ke ini, 4Y2 sama dengan 40. Jadi, kalau seperti ini berarti dibagi kan, 4 dibagi 40. Jadi Y2-nya 10. Jika Y2-nya 0, maka Y1-nya 20. Caranya sama seperti tadi, yaitu Y2-nya ini kan, anggap aja 0, berarti kan anggap aja nggak ada atau hilang. Nah, berarti kita fokus ke sini. Nih, 2 dibagi 40. Ketemunya Y1-nya adalah 20. Untuk kendala kedua, didapat dari mana sih kendala kedua? Nah, ini kendala kedua didapat dari ini. Nih, ini kendala 2. Berarti kan yang ini kendala 1, ini kendala 2, yang ini kendala 3. Nah, sekarang kita masuk ke kendala 2, ini yang ini. Dari ini kita masukkan ke sini. Nah, ini masukkan ke kendala 2 nih. Untuk mencari yang ini caranya seperti tadi, yaitu jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 12. Caranya ya seperti tadi, ini Y1 kan 0. Kalau 0 berarti anggap aja nggak ada atau hilang. Nah, ini berarti kan Y2 sama dengan 12.
Nah, kok bisa ketemu 12 padahal di sini nggak ada angka. Nah, di sini itu 1. Tapi kan kalau angka 1 nggak perlu ditulis kan. Jadi ini 1 dibagi 12 ketemunya 12. Sekarang untuk Y2 plus sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 12. Sama di sini. Y2-nya 0 dihilangkan, sini kan nggak ada angkanya, berarti kan dianggap 1, ini 1 dibagi 12, ketemunya 12. Untuk kendala yang ketiga, caranya sama, Y1 plus Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 40. Berarti ini Y2 bagi 40, 40. Itu juga sama yang bawah. Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 40. Nah, untuk mencari selanjutnya yaitu untuk mencari ini angka diagram dapat dari mana. Ini sebegini caranya di bawah. Nah, ini adalah cara untuk mendapatkan dari nilai. Ini kan diagram, ini angkanya dapat dari sini kan. Sedangkan yang selanjutnya itu untuk titik A, untuk mencari titik A, titik B, titik C, titik D. Ini kan udah dapat angka-angkanya ya. Itu kan belum tahu titik-titiknya, titik A berapa, titik B berapa, titik C berapa, titik D berapa. Nah, begini caranya. Di sini kan ada caranya. Titik A 0,0. Nah, kok bisa titik A 0,0? Kalau titik A kan ini kan titik awal atau titik start, berarti kan belum ada pergerakan, berarti 0,0. Sedangkan untuk angka ini kita didapat dari yang soal yang ini, soal yang memaksimumkan, didapat dari soal yang ini. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita tinggal masukin aja 20Y kali 0 plus 30 sama dengan ini 0. Titik B juga sama. Kok bisa 0,10? Ini kan titik B. A, ini kan A, B, berarti arahnya ke atas kan. Ini 0, ini 10 B-nya. Sedangkan sama dengan 20Y plus 30Y. Berarti kan 20 kali 0 plus 30 kali 10 jadi 300. Untuk mencari titik C yaitu titik C, berarti titik pertemuan antara ini sama ini kan. Caranya yaitu 20Y plus 4Y2 kali sama dengan 40 dikali 1. Y1 plus Y2 sama dengan 12 dikali 2. Jadi ini kita kurangkan. Y1 plus 4Y2 40, Y2 plus 2 4, 2Y 24. Jadi ini kan sama, kalau sama berarti coret, tinggal ini kan 4Y, kita fokus ke ini sama ini. 4Y 2 sama dengan 40, 2Y2 sama dengan 24. Jadi ini 2Y sama dengan 16. Ini ketemu Y2 nya berarti 8. Nah, sedangkan kita udah ketemu mencari Y2 nya, selanjutnya kita mencari Y1 sama, yaitu ini Y1, berarti kan ini udah sama kan, berarti kita tinggal fokus ini kan, berarti kan Y1 sama dengan 4. Untuk mencari titik, maaf, sebelumnya ini kan udah ketemu kan tadi kan 20 kali 4, 4-nya dari Y1 plus 30 kali 8, 8 dari Y2 ini. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian untuk titik D yaitu 12. Ini 12 didapat dari ini kan. Ini A, ini D. Bagian arahnya ke sini kan. Ini D-nya 12. Berarti 12,0. 12,0. 20 kali Y1, maaf, 20 Y1 plus 30 Y2. Jadi kan 20 kali 12 plus 30 kali 0, berarti kan 240.
Nah, selanjutnya yaitu langkah yang keempat, yaitu mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil 4. Di sini ada kendala 2Y1 plus 4Y2 plus SI1 plus S1 sama dengan 40. Ini angka ini didapat dari nilai dari ini. Nah, ini dapat dari nilai ini nih. Kalau udah ketemu nilai yang itu, berarti kita langsung masukin 2Y1 plus 4Y2 plus S1 sama dengan 40. 2Y2 ini kan Y1 nya, berarti kan Y1 nya yang ini kan, Y1 yang ini tadi Y1. Nah, untuk Y2 nya berarti yang ini. Kita masukin ke sini 2 kali 4 plus 4 kali 8 plus S1 sama dengan 40. Hasilnya 8 plus 32 plus S1 40. S1 sama dengan 0. Y1 plus Y2 plus S2 sama dengan 12. Angka ini juga sama didapat dari ini, yang kendala 2 nih, kendala 2. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita tinggal masukin aja 4Y1, tadi kan Y1 nya 4 plus 8 untuk Y2 jadi plus S2 sama dengan 12. 12 berarti sama dengan 0. Untuk yang ketiga yaitu Y1 plus Y2 plus S3 sama dengan 40. 4 plus 8 plus S3 40. S3 sama dengan 12. Nah, ini kok maaf, S3 sama dengan 28. Kok ini 28 dari mana dapatnya? Yaitu ini 12 dikurangi 40. 12 kurangi 40 sama dengan S3 nya berarti 28. Selanjutnya itu maka didapatkan nilai S1 0, S2 sama dengan 0 dan S3 sama dengan 28. Karena nilai S3 lebih kecil daripada 0, maka X3 nya sama dengan 0. Selanjutnya mencari nilai X1 dan X2. Karena Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8 lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan 2 pada primal berbentuk persamaan. Sehingga 2X1 plus X2 plus X3 sama dengan 20. 4X1 plus X2 plus X3 sama dengan 30. Persamaan di atas kembali ke bentuk persamaan awal, yaitu 2X plus X2, 2X plus 4X plus X1 plus X2 plus 30. Ini jadi bentuk persamaan awal. Kita langsung saja, yaitu 2X1 plus X2 sama dengan 20. Ini X1 nya yaitu ini kan, X1 didapat dari ini kan, X1 plus X2 sama dengan 20. Ini X2 nya 10. Berarti ketemunya ini X1, X2 berarti 5 sama 10. Kita masukin saja ke sini. 40 X1 plus 12 X2 plus 40 X3. Ini 40 kali 5 plus 12 kali 10 40 0. Berarti kan 200 plus 12 0 30. Ya, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau dalam penyampaian materinya kurang lancar, mohon maaf. Saya di sini yaitu sedang tahap belajar. Oke, sekian dari video penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.